Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abirrahman Assudes dengan NIM 22204040033. Mata kuliah Pemikiran Politik Islam Klasik kelas 22 POB dan dosen pengampu Bapak Sirojidin. Dan dimana saya di sini ingin menjelaskan sedikit seorang tokoh, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani atau Said Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Ia disenangi, tetapi ia juga dimusuhi oleh dunia Islam karena disukai aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa Barat pada saat itu. Sebaliknya, Jamaluddin sendiri dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Islam yang otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Jamaluddin juga dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Maka dari itu Jamaluddin Al-Afghani dimusuhi. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 Masehi. Ayahnya yang bernama Said Syabdar, seorang penganut mazhab Hanafi. Munculnya suatu gagasan pemikiran yang dianggap baru dan orisinil dari seorang pemikir bukanlah suatu yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan lingkungan di mana objek pemikiran itu ditujukan. Sehingga suatu ide pemikiran biasa muncul dari adanya anomali dari suatu pemikiran, kemudian berusaha untuk memberikan suatu paradigma baru dari pemikiran dan kondisi tersebut. Layak halnya Jamaluddin Al-Afghani dalam melihat kondisi real masyarakat dan dunia Islam yang semula mencapai kejayaan pada saat itu, lalu kemudian terjadi suatu stagnasi pemikiran, menyebabkan umat Islam berada dalam trauma kekalahan demi kekalahan. Yang sebelumnya dunia Islam berada dalam himpitan dan kekuasaan parah penjajah dari barat. Dan sebelumnya amat jauh apa yang telah digapai oleh umat Islam. Bahkan umat Islam menjadi tumpuan dan harapan bagi dunia luar. Dalam kondisi yang demikian, Jamaluddin Al-Afghani berkesimpulan bahwa kemunduran Islam bukanlah karena ajaran Islam sebagaimana yang banyak diduga dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, sehingga Islam dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Karena itu, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, yang pertama kali dibangun adalah masyarakatnya. Harus ada perubahan orientasi pemikiran dalam masyarakat dari keterpakuan serta sikap menerima saja terhadap pemerintahan yang ada menuju upaya perubahan terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk usaha ini, Jamaluddin Al-Afghani menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam pandangan yang revolusioner, Jamaluddin selalu memprovokasi umat Islam di negara di mana ia berkunjung. Ia menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat harus merebut kebebasan dan kemerdekaannya melalui revolusi, yang berarti melalui pemberontakan, kalau perlu dengan pertumpahan darah. Menurut Jamaluddin, kalau ada sejumlah hal yang harus direbut tanpa ditunggu sebagai hadiah, maka kebebasan dan kemerdekaan adalah dua hal di antaranya. Bahkan tidak jarang ia terlibat langsung dalam gerakan politik bawah tanah. Ketika berada di Mesir, ia juga menganjurkan pembentukan pemerintah rakyat melalui partisipasi masyarakat di Mesir. Ia juga menganjurkan konstitusional sejati. Ia menggemakan tentang keharusan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri. Anggota-anggotanya harus berasal dari pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa atau pesanan kekuatan asing.
Dari pemikiran Jamaluddin inilah Harun menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan politik republik yang di dalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi. Jadi dari yang saya pahami dari konsep pemikiran Jamaluddin Al-Afghani berkaitannya dengan negara kita saat ini, bahwa Jamaluddin di sini sangat menentangkan suatu negara itu harus yang demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi itu bisa dibilang dari rakyat untuk rakyat. Jadi untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wa tanzur man qala. Lail apa yang sampaikan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.